إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, serta diberikan semangat untuk menghadiri acara Tarhib Ramadan. Mudah-mudahan niat kita dari rumah dan semangat kita dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa memperjuangkan risalahnya hingga akhir zaman. Saya selaku moderator akan membacakan susunan acara Tarhib Ramadan pada hari ini, yang mana susunan acaranya tersusun dalam rangkaian sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan, yang akan dibuka dengan surat Al-Fatihah. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasin. Acara yang ketiga, yakni acara inti, pemaparan materi kajian jelang Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Bedrul Munir. Dan yang terakhir, yakni acara penutup yang akan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Taufik. Baik, biar acara ini mendapatkan keberkahan serta mendapatkan kekuatan di dalam menjalankan ibadah Ramadan, kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Syai'ul lillahi al-Fatihah. Acara berikutnya akan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Hasin. Kepada Ustaz Hasin, tafadhol maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu acara inti dalam rangka menjelang bulan suci Ramadan, yakni tarhib Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Badrul Munir. Kepada beliau
تفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, adik-adik, ikhwan, akhwat fillah rahimakumullah, sudah selayaknya dan sudah memang seharusnya kita senantiasa manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hingga detik ini Allah masih mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat hadir di tempat yang insya Allah mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Terlebih lagi ada nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam yang masih terpatri di dada kita masing-masing. Dan kita semua berharap dan selalu berdoa agar kita selalu istiqomah menjaga dua nikmat ini hingga kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat menjaga dua nikmat ini, karena sungguhnya menjadi seorang muslim itu hukumnya wajib. Menjadi seorang muslim itu hukumnya wajib. Jadi kalau kita sudah menjadi muslim, maka itu adalah nikmat yang terbesar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, ya ayyuhan nas. Seruannya di situ adalah kepada manusia. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang memerintahkan manusia agar menyembah hanya kepada Allah dan agar beragama hanya dengan Islam. Sehingga menjadi muslim itu sesungguhnya kewajiban. Innad dina indallahil Islam. Dalam satu ayat Allah mengatakan sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Ayat yang lain Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan kelak di akhirat dia dalam keadaan yang rugi. Jadi ayat-ayat ini jelas menegaskan bahwa menjadi muslim itu wajib sebenarnya. Dan alhamdulillah kita semua telah ada di dalam Islam. Inilah nikmat terbesar, menjadi seorang muslim dan menjadi seorang yang beriman kepada Allah. Mari kita jaga.
Ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, selanjutnya marilah kita memanjatkan sholawat dan salam agar senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah agar kita senantiasa memanjatkan sholawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah penjelasan ulama itu mengatakan, jika suatu majelis tidak dibacakan sholawat, maka terputuslah barokahnya. Oleh karena itulah maka di awal-awal khutbah, di awal-awal tabligh, para muballigh biasanya setelah membaca innal hamdalillah pasti disambung dengan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan redaksi-redaksi yang lain. Baik, ikhwan wa akhwat rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita hadir di sini dalam rangka tarhib. Tarhib itu adalah masdar dari kata rohabah. Jadi kalau kita biasanya di spanduk itu marhaban ya Ramadan. Jadi menyambut, selamat datang, mengucapkan selamat datang kepada Ramadan. Agar apa ini? Agar kita itu menyadari dan semangat dalam memasuki bulan Ramadan. Di dalam pertemuan kali ini saya mungkin share terkait dengan penyatuan awal dan akhir Ramadan sebagaimana di judul tadi. Menyatukan awal dan akhir Ramadan, mungkinkah? Karena memang kenyataan yang ada setiap Ramadan dari tahun ke tahun kita menyaksikan sebuah fenomena ya, di mana saudara-saudara kita umat Islam itu seringkali tidak sama dalam mengawali dan mengakhiri bulan Ramadan. Ini berbanding terbalik dengan fenomena tahun baru yang biasanya itu sejak siang itu disambut meriah dan biasanya sama, harinya sama meskipun jamnya berbeda, tapi kalau tahun baru itu biasanya harinya sama dan orang-orang itu menyambut dengan luar biasa, gegap gempita begitu. Nah, sedangkan itu kita tahu adalah sesuatu yang mungkar kan gitu kan. Karena apa? Banyak hal-hal yang bertentangan dengan syariah kita yang terjadi di pesta malam tahun baru. Lah ini sesuatu yang mungkar saja itu dihela sedemikian rupa ya, di syuting dan sebagainya, diviralkan dan sebagainya, dan mereka melakukannya dengan serempak gitu ya, pada hari yang sama. Sedangkan kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah. Kalau yang di depan ini kan 185 ya. Kalau yang perintah untuk berpuasa itu kan Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian dilanjut dengan ayat 184, 185, kemudian 187, itu semuanya tentang syiyam, tentang puasa Ramadan, yang menunjukkan bahwa puasa Ramadan ini adalah perintah wajib, bukan perintah sunnah. Yang seharusnya dari situ kita menyadari bahwa ini perintah yang ditujukan kepada kita semua umat Islam, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, yang seharusnya juga kita melaksanakannya dengan gegap gempita, gembira menyambutnya dan melaksanakannya itu
dengan tanpa hilafiyah lagi, tanpa adanya perbedaan, begitu maksudnya gitu. Sekalipun di dalam agama kita khilafiyah itu untuk hal-hal furu'iyah itu dimaklumi dan dibolehkan, tetapi kalau kita berpikir ulang untuk sebuah syiar yang berlangsung secara kolosal seperti Ramadan ini kan 30 hari gitu. Bukan sebuah kewajiban yang hanya dilakukan sehari gitu. Tapi ini 30 hari. Kemudian ditutup dengan Idul Fitri. Ini seharusnya umat Islam itu melakukannya dengan satu suara, satu hari yang sama. Artinya maksudnya memulainya dengan hari yang sama, mengakhirinya juga dengan hari yang sama. Nah, sehingga tadi judul itu diketengahkan ya, mengawali dan mengakhiri Ramadan dengan hari yang sama, ya, dengan waktu yang sama, mungkinkah? Nah, kita mulai dari nas yang memerintahkan untuk melihat hilal. Nah, seperti yang di depan itu kita bisa lihat ya. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Dari nas ini kita bisa memahami bahwa ada perintah untuk melihat hilal Ramadan gitu. Selain ayat Al-Qur'an tadi, ada banyak hadis dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa memulai dan mengakhiri Ramadan itu seharusnya dengan melihat hilal. Misalnya itu hadis yang pertama, asy-syahru tis'un wa isyruna lailatan. Rasulullah bersabda bahwa bulan itu sejumlah 29 hari, tis'un wa isyruna lailatan. Fala tasumu hatta tarawhu, maka janganlah kalian berpuasa hingga melihatnya. Maksudnya melihat itu hilal, bulan. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddata salasin. Apabila terhalang untuk melihat, apabila kalian terhalang untuk melihat hilal, maka sempurnakanlah bilangan jumlah bulan itu menjadi 30. Maksudnya bulan Sya'bannya itu genapkan menjadi 30. Kalau di tanggal 29 itu kita tidak berhasil melihat hilal, maka tidak berhasil melihatnya itu karena banyak faktor ya, mungkin ya karena memang belum waktunya, mungkin karena terhalang oleh mendung, mungkin juga terhalang oleh hal-hal lain. Nah, maka itu perintahnya Rasulullah, fa akmilul iddata salasin. Maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari, yang kemudian kita kenal dengan istilah istiqmal, berasal dari kata kamalah, kemudian ditambahi sinta istaf'ala, mengikuti wazan istaf'ala menjadi istif'al, kemudian mauzunnya istiqmal. Kita menyempurnakan bilangan, jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Bukan istiqmal tapi istiqmal, mateka kaf. Ini tertera di dalam Sahih Al-Bukhari juz 7 Shahifah 179. Kemudian hadis yang lain yang serupa bisa kita lihat di situ, idza ra'aitumuhu fasumu. Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Apabila kalian melihat hilal maka berbukalah. Maksudnya Idul Fitrilah ya. Wa in gumma 'alaikum faqduru lahu. Apabila terhalang oleh kalian maka sempurnakanlah. Kemudian kemudian di bawahnya itu bisa kita lihat lagi ya, yang serupa ya. An Simak an Ikrimah an Ibni Abbas qala jaa A'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitul hilal. Qala Al-Hasan fi hadisihi yakni Ramadan. Faqala asyhadu an la ilaha illallah. Qala na'am. Qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala na'am. Qala ya Bilal adzin finnas falyasumu gadan. Jadi ini ceritanya ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, wahai Rasulullah, saya melihat hilal. Inni ra'aitul hilal, saya lihat hilal. Kemudian
si perawi hadis ini bercerita, yakni yang dimaksud itu hilalnya bulan Ramadan, gitu. Yakni Ramadan. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya kepada orang Arab Badui tadi, atashhadu alla ilaha illallah, apakah anda bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Si Arab Badui itu menjawab, na'am, iya, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, atashhadu anna Muhammadan Rasulullah, apakah kamu bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah? Kemudian si Arab Badui itu menjawab, ya. Qala ya Bilal adzin finnas falyasumu gadan. Kemudian Rasulullah bersabda, hai Bilal, segera adzan dan besok kita berpuasa. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Hadis ini menceritakan ada seorang Arab Badui yang berkata kepada Rasulullah bahwa dia telah melihat hilal, kemudian Rasulullah memverifikasi apakah orang Arab Badui ini seorang muslim. Karena untuk menyaksikan, untuk diterima persaksian bahwa dia telah melihat hilal, itu harus seorang muslim. Kalau dari orang non muslim tidak bisa diterima. Makanya Rasulullah bertanya pada orang Arab Badui tadi, apakah anda bersaksi tidak ada selain Allah? Anda bersaksi Muhammad itu Rasulullah? Kemudian dijawab iya semua. Iya, sudah, berarti ini dia muslim, kesaksiannya diterima. Kita perhatikan di sini dia seorang Arab, satu orang Arab. Kalau dalam kasus persaksian, ahkamul bayinat, itu biasanya minimal 2 orang saksi itu, laki-laki. Kecuali dalam kasus menuduh orang berzina, itu 4 orang laki-laki. Saksinya harus 4. Di sini hanya 1 orang, cukup untuk diterima kesaksiannya. Dalam kasus ru'yatul hilal itu cukup 1 orang saja. Kalau dia sudah bersaksi maka itu cukup untuk diterima kesaksiannya, dan kemudian Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk memulai puasa. Nah, kalau kita perhatikan ada beberapa metode ya. Ada beberapa metode dalam menentukan awal dan akhir Ramadan. Yang pertama itu adalah metode hisab. Jadi menentukan awal dan akhir Ramadan cukup dengan perhitungan hisab ya. Dan tidak perlu melihat bulan ya. Dalil melihat bulan menurut mereka itu karena waktu itu umat Islam belum punya ilmu pengetahuan, terutama matematika, astronomi, falak ya. Karena itulah katanya maka perlu menggunakan hisab. Sekarang orang sudah pintar berhitung, sudah pintar astronomi. Ini mereka yang menggunakan hisab. Nah, metode yang kedua itu dengan menggunakan ru'yat. Ya. Yang menggunakan ru'yat ini ada 2, terbagi menjadi 2 qaul atau 2 pandangan. Pandangan yang pertama itu berdasar matla, yang kemudian kita bahasakan menjadi ru'yat lokal. Kenapa? Karena kalau menurut matla itu hilal itu atau tanggal baru bulan Ramadan itu munculnya bulan itu berbeda-beda di masing-masing tempat. Masing-masing itu jaraknya 24 farsah. Kalau dikilometerkan seperti sekarang itu, per 133 km itu beda matlak sudah. Artinya sangat mungkin Indonesia itu berbeda-beda dalam jumlah yang banyak dalam memulai bulan Ramadan kalau berdasarkan pandangan ini. Nah, kemudian pandangan yang kedua itu adalah ru'yat internasional atau ru'yat global. Maksudnya gimana? Bila terlihat hilal dimanapun tempatnya, maka wajib berpuasa bagi seluruh kaum muslim di dunia hari itu juga. Nah, ini pandangan ru'yat global, tidak membatasi dengan sekat matlak tadi. Nah, ini terkait dengan metode penentuan awal dan akhir Ramadan. Nah, sekarang kita lihat dalil ahlul hisab ya. Ahlul hisab menggunakan beberapa dalil. Yang pertama,
diambil dari surat Yunus ayat 5. Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun." Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkan manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Dalil yang kedua dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu. Asy-syahru hakadha wa hakadha." Wahul Bukhari. Kami adalah umat yang ummiyah. Kami tidak bisa menulis dan menghitung. Satu bulan itu begini dan begitu. Dalil yang ketiga, pendapat mereka jika waktu-waktu sholat di situ hisab dijadikan sandaran, dan jika demikian maka waktu puasa di situ hisab juga dijadikan sandaran. Nah, jadi dikiaskan dengan sholat. Ini dalil yang ketiga. Kalau sholat saja pakai hisab, kenapa tidak dengan puasa? Ini yang dijadikan dalil oleh mereka yang menggunakan hisabnya. Nah, sini kita langsung saja ya. Kelemahan dalil ahlul hisab. Dalil Quran tersebut bersifat umum untuk semua perhitungan waktu dan bukan khusus untuk penentuan awal dan akhir Ramadan. Itu kalau kita perhatikan tadi Quran surat Yunus ayat 5. Itu memang konteks kalimatnya itu bersifat umum dan tidak berbicara spesifik tentang Ramadan. Kemudian terkait dengan hadis Nabi, hadis umat Nabi yang ummi adalah mafhum yang dapat diabaikan. Karena sifat ummiyah itu menyatakan kondisi pada ghalibnya, artinya pada umumnya saat itu. Orang Arab mayoritasnya ummi. Ditambah lagi bahwa mafhum tersebut telah dibatalkan oleh lafadz berikutnya, yaitu hadis fa'in gumma alaikum fa'akmilul iddata salasin. Jika kalian tertutup mendung maka genapkanlah hitungan 30. Ini fakta tentang syarat beramal dengan mafhum dalam kebanyakan kondisi. Mafhum itu diabaikan jika dinyatakan untuk menyatakan kondisi ghalibnya, atau jika dibatalkan oleh nas atau dalil yang lain. Misalnya ada ayat di dalam Al-Quran, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Nah, takut kemiskinan atau khusyatul imlak tadi merupakan sifat yang memberikan pemahaman wasfun mafhumun, ya, yakni khusyatul fakir, takut kemiskinan. Demikian juga pernyataan itu menunjukkan kondisi pada ghalibnya. Mereka membunuh anak-anak karena takut miskin. Kemudian bahwa mafhum tersebut telah dibatalkan dengan nas. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam. Oleh karena itu mafhum ini diabaikan. Tidak dikatakan bahwa yang haram adalah membunuh anak-anak karena takut kemiskinan dan menjadi halal jika ia membunuhnya karena kaya. Tidak begitu. Ya. Jadi itu hanya berlaku pada ghalibnya saja orang itu seperti itu. Orang itu membunuh anaknya itu karena takut begitu. Karena takut miskin. Lantas apakah kalau kemudian kaya, tidak miskin, boleh membunuh anak? Ya tetap tidak boleh kan begitu. Jadi itu ayat atau nas tadi hanya berlaku pada ghalibnya saja. Nah, siapa yang menelaah nas atau dalil tentang asbab puasa, maka ia akan mendapati hal itu berbeda dari nas atau dalil yang dinyatakan tentang asbab kewajiban sholat. Nah, kemudian kita lihat
itu ya kelemahan dalil hisab. Selanjutnya adalah dalil ahlur ru'yat. Nah, dalil ahlur ru'yat itu di situ Rasulullah SAW bersabda yang artinya jika kalian melihatnya, yakni hilal bulan Ramadan, maka berpuasalah. Idza ra'aitumuhu fasumu gitu ya. Dan jika kalian melihatnya, idza ra'aitumuhu fa'aftiru, maka berhari rayalah. Akan tetapi jika ia fa in gumma alaikum, terhalang dari pandangan kalian, maka kira-kirakanlah faqdurulah. Nah ini kalau ru'yat global ya, kita melihat peta sekarang, mulai dari ujung barat Afrika itu kalau tidak salah, kemudian sampai ke Indonesia, masih ada lagi di baliknya itu Amerika ya. Ketiga imam madhab Abu Hanifah, Malik, Ahmad berpendapat bahwa awal Ramadan ditetapkan berdasarkan ru'yat global tanpa mempertimbangkan perbedaan matla. Jadi jika Algeria atau Libya berhasil meru'yat, maka itu berlaku untuk Indonesia. Begitu juga sebaliknya, jika orang Indonesia yang ada di Papua berhasil meru'yat, maka hasil ru'yatnya berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia. Nah, kalau ru'yat lokal, kita bisa melihat di sini Abdurrahman Al-Jaziri di dalam Al-Fiqh alal Madhahibil Arba'ah. Jadi ru'yat lokal ini diikuti oleh mayoritas ulama madhab Syafi'i atau Syafi'iyah gitu ya. Mayoritas ulama madhab Syafi'i itu memang berpandangan sesuai dengan mafhum matla, bahwa ru'yat yang berhasil dilihat oleh seorang muslim di suatu daerah belum tentu bisa berlaku untuk daerah yang lain. Kalau di kitab Safinatun Najah, kitab yang paling dasar itu di syarahnya ya, Kasifatus Saja itu menjelaskan kalau wilayah yang melihat itu adalah di sebelah barat, maka itu tidak boleh berlaku pada wilayah di sebelah timurnya, tapi masih bisa berlaku untuk sebelah baratnya. Katakanlah gini, di Indonesia misalnya, yang berhasil meru'yat itu adalah Jawa Timur, Surabaya. Maka hasil ru'yat Jawa Timur ini bisa berlaku untuk wilayah Indonesia sampai ke baratnya, tapi tidak bisa berlaku untuk Bali, untuk NTT, apalagi sampai ke Papua, tidak boleh. Kalau konsisten dengan pandangan matla, itu di Kasifatus Saja dijelaskan seperti itu. Nah itu ya. Nah catatan tentang pendapat Imam Syafi'i, diantaranya Imam Syafi'i menyandarkan pendapatnya pada hasil ijtihad Ibnu Abbas dalam hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah dari Quraib ya. Yang paling banyak digunakan ini ya, dalil ahlur ru'yat lokal ya. Ini silakan dibaca ya. Jadi itu artinya begitu. Jelas ya dari belakang. Jadi ini hadis riwayat Quraib ya. Jadi sesungguhnya Ummu Fadil binti Al-Haris telah mengutusnya menemui Muawiyah di Syam. Nah, ini dari Quraib ya. Dari Quraib, sesungguhnya Ummu Fadil binti Al-Haris telah mengutusnya menemui Muawiyah di Syam. Berkata Quraib, lalu aku datang ke Syam. Terus aku selesaikan semua keperluannya, dan tampaklah olehku bulan Ramadan, sedang aku masih di Syam. Ya. Dan aku melihat hilal Ramadan pada malam Jumat. Kemudian aku datang ke Madinah pada akhir bulan Ramadan. Lalu Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku tentang beberapa hal, kemudian ia menyebutkan tentang hilal. Lalu ia bertanya, kapan kamu melihat hilal Ramadan? Jawabku, kami melihatnya pada malam Jumat.
Nah, ini jawabnya Quraib ya. Ia bertanya lagi, engkau melihatnya sendiri? Jawabku, iya. Dan orang banyak juga melihatnya. Lalu mereka puasa dan Muawiyah juga puasa. Muawiyah ini gubernur di Syam, ya. Gubernur di Syria. Ya. Kemudian ia berkata, tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Nah ini yang di Madinah itu mengatakan, tapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Maka senantiasa kami berpuasa sampai kami sempurnakan 30 hari atau sampai kami melihat hilal bulan Syawal. Aku bertanya, Quraib ini perawi hadisnya bertanya, apakah tidak cukup bagimu ru'yah dan puasanya Muawiyah? Jadi kalau ikut puasanya Muawiyah kan berarti dimulai sehari sebelumnya, bukan Sabtu kan gitu. Berarti kurang 1 hari gitu. Nah kemudian apa jawabnya beliau ini? Tidak, begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada kami. Jadi Abdullah bin Abbas itu mengatakan begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada kami. Itu yang ditandai kuning itu ya, kalimat itu yang ditandai kuning itu yang kemudian menjadi bahan kajian para muhaddisin atau para fuqaha terkait dengan mengawali dan mengakhiri Ramadan. Nah sekarang kita tinjauan hadis ya. Jadi tinjauan hadis. Jadi hadis itu kalau dilihat dari aspek perawinya ya, itu ada 3 tobaqot. Tobaqot itu generasi, tingkatan. Ada tingkatan sahabat, oleh sahabat disampaikan kepada tabi'in, oleh tabi'in disampaikan kepada tabi'ut tabi'in. Baru kemudian ditadwin atau ditulis oleh para mudawwin. Mudawwin itu seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, itu mereka mudawwin. Nah kemudian dilihat dari tinjauan sanadnya ya, dari Rasulullah, kemudian diriwayatkan oleh sahabat, diriwayatkan oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada yang terakhir ya. Yang terakhir itu biasanya penulisnya, jadi Imam Bukhari, Imam Muslim gitu. Nah, jadi tobaqotnya itu ya. Mudawwin. Nah ini. Jadi tobaqotnya tadi itu adalah tabi'in, tabi'ut tabi'in, sahabat. Kalau mudawwinnya penulis hadisnya itu adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i. Nah, kita lihat hadis dari aspek sanad, jalur periwayatan. Dari aspek sanad, kalau hadis itu diriwayatkan oleh banyak jalur, itu maka hadis mutawatir. Kalau hadis itu diriwayatkan kurang dari derajat mutawatir, karena masing-masing ulama itu menetapkan derajat mutawatir itu berbeda-beda. Ya. Ada yang 10, ada yang harus lebih dari itu dan sebagainya. Nah, kalau kurang dari derajat mutawatir, maka hadis itu secara sanad disebut hadis ahad. Ya, hadis ahad itu juga dibagi lagi, ada masyhur, ada aziz, kemudian ada gharib. Yang di merah itu kita perhatikan. Hadis gharib itu apa? Satu rawi dalam jalur periwayatan. Nah, kalau dari sisi matan itu redaksinya, kalimatnya itu, isinya ya. Itu dibagi menjadi marfu dan mauquf. Hadis marfu itu apa? Bersandar pada Rasulullah secara langsung. Kalau hadis mauquf tidak bersandar pada Rasulullah secara langsung. Nah, hadis Quraib itu tadi yang saya bacakan artinya itu tadi, itu masuk dalam ini. Secara matan dia itu mauquf. Kenapa? Karena tidak langsung disandarkan kepada Rasulullah. Ya. Jadi kalimat yang tadi ditandai merah itu hakadha amarona Rasulullah. Nah, itu. Kemudian dari sisi sanad dia gharib karena dari satu rawi saja. Nah, maka itu hadis
apa tadi? Hadis secara sanad itu gharib, secara matan itu mauquf. Nah, status hadis gharib dan mauquf, ya, Rasulullah menyampaikan kepada Ibnu Abbas, kemudian kepada Quraib, kemudian diriwayatkan oleh Muhammad bin Harmalah, kemudian Ismail bin Ja'far. Ya, terus seperti itu. Dilihat dari sisi sanad merupakan hadis sahih ahad gharib mutlak, yakni hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang sikoh dari satu jalur di awal sanad. Dilihat dari penyandaran matan, hadis merupakan hadis mauquf, yakni tidak bersandar secara langsung kepada Nabi, tetapi pada sahabat, dalam hal ini adalah pada Ibnu Abbas. Nah, mensikapi hadis gharib mauquf, para ulama mujtahidin berpendapat hadis sahabat Quraib ini walaupun sahih, tetapi ia termasuk hadis gharib secara sanad dan mauquf secara matan, maka hadis ini marjuh. Artinya marjuh itu ditolak, gitu. Maksudnya marjuh itu ditolak, tidak dijadikan sebagai hujjah, gitu. Nah, kebanyakan hadis mauquf adalah dhaif dan tidak dapat dipakai sebagai hujjah, dimarjuhkan dibanding dalil yang rajih. Nah, hadis mauquf yang sahih boleh dipakai asal tidak berselisih atau asal tidak sejalan ya dengan dalil-dalil yang lain. Nah, dilemahkannya hadis ini juga karena berselisih dengan hadis-hadis yang lain yang lebih kuat statusnya, seperti hadis sahih marfu, hadisnya bersandar langsung pada Rasulullah. Dimungkinkan sekali hal tersebut adalah ijtihad Ibnu Abbas, karena beliau itu mengatakan hakadha amarna Rasulullah, demikian yang diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi dimungkinkan kalimat ini sebenarnya adalah ijtihadnya Ibnu Abbas, gitu loh, bukan perkataan langsung Rasulullah. Kalimatnya itu bukan kalimat langsung kayak Rasulullah SAW gitu, tidak begitu, tapi penyimpulan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Jadi dimungkinkan itu adalah ijtihadnya Ibnu Abbas sendiri. Nah, kita lanjutkan. Walaupun demikian, mengikuti ijtihad sahabat adalah boleh. Artinya tetap boleh mengikuti itu tadi, hadis itu tadi tetap boleh. Karena kalaulah itu ijtihadnya Ibnu Abbas, tetap dibolehkan mengikuti ijtihadnya para sahabat. Tapi itu tadi, kalau kemudian ada pandangannya lebih kuat, itu menjadi pandangan yang lemah, gitu. Nah, kita lihat hadis 511 kitab Bulughul Maram ya, dari Abu Umairah, ini langsung terjemahannya. Dari Abu Umairah Ibnu Anas Ibnu Malik radhiyallahu an, dari paman-pamannya di kalangan sahabat, bahwa suatu kafilah telah datang, lalu mereka bersaksi bahwa kemarin mereka telah melihat hilal bulan Sabit tanggal 1, maka Nabi SAW memerintahkan mereka agar berbuka dan esoknya menuju tempat sholat mereka. Jadi informasi ini datang kepada Rasulullah keadaan sudah melewati waktu sholat Id, gitu. Sehingga apa yang diperintahkan Rasulullah? Oh, berarti sudah batalkan puasanya, besoknya sholat Id. Itu konteksnya begitu. Kenapa? Karena informasinya datang sudah melewati waktu sholat Id. Ya. Kita lihat lagi. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, orang-orang melihat bulan Sabit, lalu aku beritahukan kepada Nabi SAW bahwa aku benar-benar telah melihatnya. Lalu beliau berpuasa dan menyuruh orang-orang agar berpuasa. Jadi ini begitu ada yang bersaksi bahwa saya telah melihat hilal, nah, itu apa yang dilakukan Rasulullah yang dicontohkan kepada kita? Langsung memerintahkan untuk berpuasa. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ada seorang Arab Badui menghadap Nabi SAW lalu berkata, sungguh aku telah melihat bulan Sabit tanggal 1. Nabi SAW bertanya, apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Ia berkata, iya. Beliau bertanya, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah? Ia menjawab, iya.
Beliau bersabda, umumkanlah pada orang-orang wahai Bilal agar besok mereka berpuasa. Ini hadisnya yang tadi. Kesimpulan tentang hadis Quraib, hadis yang diriwayatkan sahabat Quraib bisa jadi merupakan pendapat sahabat Ibnu Abbas dan semua sahabat berhak beristihad. Dalam beristihad bisa terjadi kesalahan, bisa salah. Bila salah, Allah memberinya 1 pahala dan bila benar 2 pahala. Pendapat terkuat atau yang rojih adalah siapapun berhak diterima kesaksiannya melihat hilal, asal dia muslim dan mau disumpah dengan syahadat dimanapun ia melihatnya. Karena yang demikianlah adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perbedaan matla menjadi wilayatul hukmi. Tadi kan kita membahas matla ya. Kalau matla itu jaraknya adalah 133 km, maka beda matla. Jadi kalau Bali dengan Surabaya beda, lebih itu. Madura saja 90 ya, kalau ke Surabaya sekitar itu ya, dari ujung ke ujung ya. Sehingga tidak bisa gitu loh, maksudnya ru'yatnya orang Surabaya tidak bisa berlaku bagi orang Bali. Itu kalau konsisten dengan matla ya. Jadi di situ penjelasannya, bila konsisten dengan ketentuan 1 matla 133 km, maka Pulau Jawa saja harus dibagi sekitar 9 sampai 10 daerah matla yang masing-masing daerah independen dalam menentukan awal dan akhir Ramadan. Dan ini sangat menyulitkan bagi negara nasionalis seperti Indonesia yang punya 3 daerah waktu, wilayah waktu. Jadi Jawa itu berapa itu? Panjangnya 1.200 km. Jadi kalau konsisten dengan matla, akan banyak hari raya, akan banyak yang berbeda itu. Gitu loh maksudnya. Lalu kemudian kok bisa menjadi wilayatul hukmi? Gitu. Jadi yang perlu kita pahami, yang terjadi di Indonesia itu dia tidak mengikuti ru'yat global dan tidak mengikuti ru'yat lokal, dalam artian lokal matla ya. Kalau matla tadi kan pendapatnya Imam Syafi'i, madzhab Syafi'i itu. Gitu loh. Kalau konsisten dengan pendapatnya madzhab Syafi'i itu 130 per 133 kilo itu beda gitu. Lah terus dari mana ini pandangan ru'yatnya orang Sumatera itu harus diberlakukan bagi orang Irian Jaya atau Papua gitu. Dari mana? Nah, ini ru'yat nasional, apa ijtihad nasional itu loh maksudnya. Ini hasil ijtihad nasional ulama Indonesia yang kemudian mendasarkan pendapat itu berdasarkan wilayatul hukmi. Wilayatul hukmi itu berarti wilayah kekuasaan pemerintah Indonesia. Yang artinya apa? Sebenarnya ini pandangan sangat dipengaruhi oleh aspek politik, ya, aspek politik, bukan aspek fikih begitu, tapi aspek politik karena wilayah yang seluasnya seperti itu, maka dicarikanlah seperti itu. Kita lanjutkan ya. Jadi ijtihad baru ini ya. Jadi di Indonesia itu sebenarnya ijtihad baru. 1 matla sama dengan 1 wilayatul hukmi yang menjadi patut kita pertanyakan, sahkah gitu. Ini adalah penyimpangan fikih akibat pengaruh nasionalisme. Padahal tidak dikenal sebelumnya 1 matla untuk 1 wilayah hukum sebuah bangsa. Nah, aspek politik dibalik perbedaan penentuan awal dan akhir Ramadan. Menguatnya fanatisme kelompok. Jadi ketika perbedaan penentuan awal dan akhir Ramadan itu terus terjadi, maka apa yang terjadi? Menguatnya fanatisme kelompok dan golongan. Ya itu bisa kita rasakan lah ya. Kemudian umat Islam enggan bersatu, terpecah belah di dalam bingkai nasionalisme. Jadi Indonesia dengan Brunei bisa saja berbeda, padahal dari sisi wilayah kan itu hanya utaranya Kalimantan. Malaysia bisa berbeda dengan Indonesia, padahal utaranya Sumatera gitu. Ini kan
patut untuk direnungkan karena mengherankannya. Perbedaan pendapat dalam Islam. Umat Islam wajib terikat dengan syariat atau hukum Islam. Bila tidak mampu menggali hukum syara, maka wajib baginya mengambil pendapat para mujtahid dalam masalah hukum. Ini yang harus dilakukan oleh kita. Setiap kita itu kalau memang belum sampai pada level mujtahid, tidak bisa menggali hukum langsung dari nas, ya maka mau tidak mau memang harus mengikuti pandangan ulama madhab, ya, pandangan para mujtahid, mau tidak mau begitu. Nah, pendapat mujtahid adalah hukum syariat yang mengikat bagi pengikutnya selama dilandaskan pada nas-nas syara. Berbeda pendapat selama berpegang pada dalil adalah boleh. Nah, ini yang perlu kita pahami juga, ya. Boleh berbeda pendapat itu boleh. Untuk wilayah yang memang boleh. Kalau untuk wilayah yang tidak boleh, ya tidak boleh berbeda pendapat. Misalnya tentang keimanan, ini Allah itu satu, Allahu ahad. Ada yang mengatakan tidak, Allah itu lebih dari satu, misalnya, ya. Maka itu tidak bisa pandangan seperti itu. Karena apa? Karena itu pendapat yang tidak boleh berbeda. Gitu. Jadi di dalam Islam itu kan ada muhkam, ada mutasyabih, gitu ya. Quran itu ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabih. Yang muhkam itu pasti tidak akan berbeda. Ketika Allah mengatakan faqta'u aydiyahuma, itu tidak multi interpretatif, tidak bisa ditafsirkan lain. Ya sudah. Kalau ada pencuri, perintahnya dipotong kedua tangannya. Ya. Tidak bisa ditafsirkan lain. Tetapi ketika seperti misalnya wudhu, ya, aula mastumun nisa, itu boleh di situ berbeda. Jadi yang perlu kita pahami ini di sini, memang Islam itu ada hal-hal yang tidak boleh berbeda, tapi ada hal-hal yang boleh berbeda. Ini kalau hal-hal yang boleh berbeda, ya sudah, kita di situ toleran atau tasamuh yang harus kita kembangkan. Sikap tasamuh. Sikap dalam berbeda pendapat, menghargai pendapat saudaranya selama mereka berpegang pada dalil-dalil syara, ya. Mengedepankan persatuan dan ukhuwah Islamiyah, tidak memaksakan kehendak. Mentaati keputusan khalifah walaupun berbeda pendapat selama diperintahkan kepada kebatilan. Poin ketiga ini khalifahnya tidak ada. Jadi, ya, mentaati keputusan khalifah kalau nanti khalifahnya ada. Kalau sekarang tidak ada. Gitu. Kalau nanti khalifahnya ada, misalnya khalifah menetapkan berdasarkan hisab, gimana? ya harus taat gitu. Hisab pun kan ada dalilnya tadi. Tapi kalau kita berpegang pada kuwatud dalil di sini, seharusnya khalifah nanti akan mengambil pendapat ru'yat global karena itu yang paling kuat. Gitu. Nah, mungkinkah dunia Islam berpuasa serentak? Ya, kembali kepada kita. Pertanyaan ini kembali kepada aspek politik yang bisa mempersatukan. Jadi selama ini kita berbeda itu kan karena aspek politik. Umat Islam itu tidak bersatu, terpecah-pecah dalam banyak negara. Pemimpinnya banyak sekali, disekat-sekat oleh wilayah nasionalisme. Sehingga karena itulah maka umat Islam tidak satu komando. Karena tidak satu komando maka tidak bisa serentak. Jadi pertanyaan ini kembali pada aspek politik. Mungkinkah? Sangat mungkin ketika umat itu sudah memiliki kesatuan negara, kesatuan kepemimpinan. Karena umat Islam ketika ada khalifahnya maka dia wajib untuk menaati khalifah. Lembaga otoritas yang wajib diikuti, ya, apa? Ittafaqal a'immatu rahimahumullahu ta'ala ala anna al-imamata fardun wa annahu la budda lil muslimina min imamin yuqimu sya'airaddin. Jadi di dalam al-fiqhu ala al-madhahibil arba'ah, Imam Al-Jaziri, Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan bahwa ittafaqal a'immah, para imam itu telah sepakat, telah ittifaq, ya,
ala annal imamata fardun, bahwa imamah itu adalah wajib. Imamah itu dalam penjelasannya Imam An-Nawawi itu adalah khilafah. Ketika disebut imamah maka yang dimaksud itu adalah khilafah. Nah, ketika para imam ini sepakat bahwa khilafah atau imamah itu adalah wajib, wa annahu la budda lil muslimin, dan itu tidak boleh tidak bagi kaum muslimin. Keberadaannya itu harus ada. Ya, la budda lil muslimin min imamin. Tidak boleh tidak bagi kaum muslimin itu adanya seorang imam yuqimu sya'airuddin, yang menegakkan syiar-syiar agama. Dan selanjutnya, ya, artinya apa? Keberadaan seorang khalifah yang menegakkan syiar-syiar agama itu wajib, termasuk dalam hal tadi menetapkan dan mengakhiri bulan Ramadan. Itu sebenarnya perlu adanya khalifah, sehingga keterpecah belahan, ketidakbersamaan itu dalam mengawali dan mengakhiri puasa itu nanti bisa diselesaikan. Sepanjang tidak ada khalifah, saya yakin tidak akan bisa diselesaikan. Bahkan ya di tengah-tengah kita itu ada aliran-aliran yang tidak pakai dalil. Dalilnya itu apa? Ini menurut apa, orang-orang tua, ada yang menurut alam, ini fenomena alam gitu. Ada yang begitu. Sehingga apa? Puasa, mengawali puasa itu 2 hari sebelum yang pakai ru'yat ya, atau yang pakai hisab ya. 2 hari sebelumnya. Bahkan ada yang 3 hari sebelumnya, ada yang 1 minggu sebelumnya. Luar biasa. Ini bagaimana menyelesaikan masalah seperti ini? Ini tidak bisa kecuali adanya seorang khalifah. Ya. Tanpa khalifah tidak bisa, karena negara bangsa tidak dibuat untuk itu, tidak dibuat untuk menangani dan mengurusi urusan yang seperti itu. Paham maksud saya ya? Jadi negara bangsa itu tidak dibuat untuk menangani urusan seperti itu. Mau puasa sebelum 1 minggu sebelum Ramadan, mau hari raya sebelum yang lain 7 hari sebelumnya, terserah dan diurus. Bahkan mau murtad pun ya silahkan. Mau murtad 10 kali sehari juga silahkan. Negara tidak akan pernah mengurusi itu, udah ngurus ya. Tapi kalau ada orang tidak pakai helm, ya ini pasti diurus itu. Sampai yang tidak bayar pajak ya diurus, yang tambah itu paling parah itu. Jadi negara itu ya untuk itu. Jadi dibuat. Tugas khalifah itu adalah mentabani hukum syara untuk mengurus urusan umat, menghilangkan perbedaan kaidah syariah ya. Jadi amrul imam yarfa'ul khilaf, itu kalau dalam kaidahnya ulama itu perintah seorang imam itu akan menghilangkan perbedaan. Nah, kemudian taat kepada khalifah. Hai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah, Rasul dan ulil amri, atau penguasa di antara kalian. Yang dimaksud penguasa itu siapa? Ya khalifah. Ini kaidah usul ya. Amrul imam yarfa'ul khilaf. Problem utama penyatuan Ramadan adalah tidak adanya khalifah. Jadi banyak ya bendera-bendera bangsa yang menaungi saudara-saudara kita. Kita ada di mana itu? Oh, itu di bawah ya, merah putih. Yang lain ada di bawah apa itu, bintang, ada yang ada di bawah kurma, ada di bawah bulan bintang dan sebagainya. Jadi masing-masing punya bendera dan membangga-banggakan benderanya, sehingga seakan-akan persatuan keislamannya sudah tidak ada lagi. Nah, adanya sekat-sekat nasionalisme yang merupakan penghalang terbesar bagi penyatuan kaum muslimin selain fanatisme madhab yang sempit. Nah, ini juga ya, fanatisme madhab yang sempit. Ini sangat kita rasakan. Ya sudahlah, tidak usah diungkapkan di sini. Yang jelas kita harus tasamuh ya. Ketika memang pada aspek yang boleh berbeda ya, kita maklum ya, kita maklum. Cuman kita sebagai umat Islam yang terus mengkaji, yang terus rindu persatuan umat, kita coba ya,
kita mencoba untuk memahami dan beramal sesuai dengan dalil yang lebih kuat atau pandangan yang lebih kuat dari aspek dalilnya. Saatnya bersatu, sadarkan umat untuk kembali kepada naungan Islam. Tegakkan kepemimpinan kepemimpinan umum kaum muslimin di seluruh dunia dengan menegakkan khilafah Islamiyah. Utamakan ukhuwah Islamiyah daripada fanatisme, madhab dan nasionalisme. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Anda semua tidak puas ya, sehingga terus menelaah dan mengkaji ya, di majelis-majelis ilmu yang lain, di majelis-majelis halaqah kita terus mengkaji sehingga kita beramal itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau sudah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka amalnya itu tertolak. Artinya kita beramal itu memang seharusnya dengan ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kalian mengikuti sesuatu tanpa mengetahui ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan akal semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembali